Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pada pagi ini kembali kita ada sebagaimana kita ada, semua karena berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita yang sudah kita terima, yang sudah kita rasakan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki hari ini, kita mau terlebih dahulu mengawali hari kita dengan berdoa kepada Tuhan, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita satukan hati kita mau berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan Yesus Bapa yang baik. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat segala kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan yang Allah limpahkan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, pada pagi ini ya Tuhan. Sebelum kami mendengarkan firman Tuhan, Tuhan Yesus tolong kami ya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kami, urapi setiap kami yang ada, supaya dalam kami mendengarkan firman Tuhan, firman-Mu boleh menjadi kekuatan yang baru dalam setiap kehidupan kami, mengubahkan kami untuk hidup lebih dekat kepada Engkau, semakin mengasihi Engkau dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, dan kami alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Renungan firman Tuhan pada pagi ini kita akan ambil dalam kitab Amsal 10 ayat yang ke-22. Amsal 10 ayat yang ke-22, demikian bunyi firman Tuhan, saya akan bacakan. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi berkat Tuhanlah yang menjadikan kita kaya, bukan karena yang lain, tapi karena berkat Tuhan. Berkat yang kita terima tiap-tiap hari dalam setiap kehidupan kita, itu datangnya dari Tuhan. Melalui setiap pekerjaan kita yang kita kerjakan, berkat Tuhan dicurahkan dalam setiap kehidupan kita. Kita menerima setiap berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Dan berkat Tuhan itu berbagai macam bentuk dalam setiap kehidupan kita. Semua yang kita terima dalam bentuk apapun, baik kesehatan kita, kita masih bisa bernafas untuk menghirup udara yang segar, menikmati alam ciptaan Tuhan. Dengan kesehatan yang daripada Tuhan, kita tidak mengalami sesuatu hal yang satu penyakit yang berat dan lain sebagainya. Kita bisa nikmati semua itu. Itu semuanya kita terima dari Tuhan. Itu semua kita terima berkat dari Tuhan. Suatu berkat yang luar biasa kalau Tuhan memberikan kita kesehatan. Itu adalah berkat yang utama dalam setiap kehidupan kita. Jadi berkat Tuhan itu bukan hanya hal-hal kita menerima materi yang banyak dan lain sebagainya, tapi semua yang mencakup dalam setiap kehidupan kita yang kita terima. Anak-anak kita diberikan kesehatan, anak-anak kita bersekolah dengan baik, menikmati setiap berkat Tuhan. Itu semua karena kebaikan Tuhan, berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Bersyukur Tuhan masih memelihara kita. Bersyukur kita bisa menikmati hari ini. Bersyukur kita masih bisa bangun dengan tubuh yang sehat. Bersyukur Tuhan sediakan kita hari ini makanan kita yang secukupnya. Tuhan memberikan kita pakaian untuk kita pakai. Semua kita bisa nikmati. Ini semuanya juga karena berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Bersyukurlah dalam setiap apapun yang kita terima dalam kehidupan kita. Maka kita akan bisa menikmati hidup dengan sukacita. Kita bisa menikmati hidup dengan bahagia. Berbeda dengan orang yang selalu bersungut-sungut, orang yang tidak pernah mengucap syukur. Apapun yang mereka terima, mereka katakan itu adalah karena hasil usahanya. Dan tidak pernah ada ucapan syukur dalam kehidupan mereka.
Tapi kita sebagai anak Tuhan, apapun yang kita terima, apapun yang kita nikmati dalam setiap kehidupan kita, kesehatan, kekuatan, kelimpahan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita, kita bersyukur. Tuhan begitu baik dalam setiap kehidupan kita. Pemeliharaan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Mazmur 23, di ayat yang pertama dikatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Daud berkata dalam Mazmur ini bahwa ia tidak pernah kekurangan saat Tuhan menjadi gembalanya. Daud selalu mengucapkan syukur dalam kehidupannya, selalu memuji Tuhan dari hatinya. Dalam kehidupan Daud, senantiasa ucapan syukur keluar dari hidupnya. Senantiasa ucapan syukur keluar dari mulutnya. Dia katakan bahwa Tuhan itu baik. Dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya kepada kita semuanya. Daud katakan Tuhan adalah gembalaku. Dan dia tidak pernah kekurangan karena Tuhanlah yang menjadi gembalanya. Begitu juga hanya dalam setiap kehidupan kita. Karena dia, Tuhan, yaitu Yesuslah yang menjadi gembala kita yang agung. Maka kita tidak akan pernah kekurangan apapun dalam setiap kehidupan kita. Nah, berkat apakah yang didapat oleh Daud sehingga ia berkata, takkan kekurangan aku. Ayat yang selanjutnya. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat yang kedua, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Berkat apakah yang diterima oleh Daud sehingga ia bisa katakan bahwa ia tidak pernah kekurangan. Daud katakan ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Tuhan itu menggambarkan kita sebagai domba dan dia sebagai gembala. Setiap domba membutuhkan rumput dan air sebagai makanan. Dan melalui ayat ini juga Tuhan tahu kita juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Berkat apakah yang didapat oleh Daud sehingga ia berkata, Tuhan takkan kekurangan aku. Yang pertama adalah berkat keseimbangan. Tuhan tahu bahwa kita juga membutuhkan kebutuhan-kebutuhan jasmani. Sebagaimana domba yang membutuhkan rumput yang hijau, air yang tenang. Tuhan juga tahu bahwa kita juga membutuhkan itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Tuhan sediakan itu bagi kita semuanya. Memberkati kita dengan berkat-berkat jasmani yang luar biasa. Dengan makanan yang kita terima tiap-tiap hari. Dengan pakaian yang kita terima. Kita bisa menghasilkan sesuatu. Mendapatkan berkat itu. Dan itu kita gunakan untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhan kita. Tiap-tiap hari dalam kehidupan kita. Itu adalah bentuk pemeliharaan Tuhan. Kita tidak pernah merasakan, mengalami kelaparan dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa kita membutuhkan kepenuhan berkat jasmani dalam setiap kehidupan kita. Yang selanjutnya ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Ia menyegarkan jiwaku. Di ayat yang ketiga ini, Tuhan, gembala kita yang agung itu memberkati jiwa kita, memberkati kerohanian kita. Tuhan juga mau memberkati kerohanian kita, tubuh, jiwa, dan roh kita. Tuhan berkati dalam setiap kehidupan kita. Bukan hanya kerohanian kita saja yang diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya jiwa kita saja yang diberkati oleh Tuhan. Tapi jasmani kita juga diberkati oleh Tuhan.
Jadi ketiga hal ini, roh, jiwa, dan tubuh kita, Tuhan berkati. Percayalah bahwa Tuhan memberkati kita agar kita ini memiliki kehidupan yang seimbang antara roh, jiwa, dan tubuh. Jadi Daud berkata, takkan kekurangan aku, karena Tuhan memberkati kita. Memberikan berkat bagi Daud adalah berkat keseimbangan tubuh, jiwa, dan rohnya. Dipelihara oleh Tuhan, diberkati oleh Tuhan. Begitu juga halnya dengan kita. Kita menerima berkat roh, jiwa, dan tubuh kita semua dipelihara oleh Tuhan. Tuhan membuat kita tenang. Tuhanlah yang membuat kita damai. Tuhanlah yang membuat kita merasakan sukacita. Di dalam Tuhanlah kita mendapatkan ketenangan. Di dalam Tuhanlah ada peristirahatan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi jangan khawatir dalam setiap kehidupan kita. Percayalah sebagaimana Daud percaya bahwa Tuhan adalah gembalanya. Kita juga percaya bahwa Tuhan Yesus adalah gembala agung kita, yang selalu memberkati kita, maka kita tidak akan pernah kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi Daud bisa berkata, takkan kekurangan aku. Yang pertama adalah Tuhan memberikan berkat keseimbangan bagi Daud dan juga bagi kita semua. Yang kedua adalah ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Berkat yang kedua yang diterima oleh Daud adalah berkat penyertaan. Gembala kita, gembala agung kita, yaitu Yesus Kristus yang menyertai Daud. Dia juga yang berjanji akan menyertai kita. Dia akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan kita adalah Allah Immanuel yang senantiasa menyertai dalam setiap kehidupan kita. Tuhan tahu bahwa kita itu tidak sanggup. Oleh karena itu Tuhan selalu menyertai kita apapun keadaan kita. Bahkan Tuhan itu berjalan di depan kita, memimpin kita. Firman Tuhanlah yang memimpin kita, yang menjadi terang bagi setiap kita dalam setiap jalan kita. Menjadi pelita dalam setiap kehidupan kita untuk menerangi jalan kita. Dan firman Tuhan katakan bahwa kita itu adalah biji mata Allah. Itu berarti hidup kita sepenuhnya ada dalam perlindungan dan penyertaan Tuhan. Dalam keadaan apapun, Tuhan senantiasa menyertai kita. Dikatakan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, di titik terendah kita sekalipun, di posisi kita mungkin kita lagi jatuh sejatuh-jatuhnya, usaha kita mungkin lagi sepi-sepinya dan lain sebagainya. Mungkin kita mengalami sakit penyakit di mana kita merasa lemah dan lain sebagainya. Hanya kita yang tahu dengan Tuhan. Tapi percayalah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu menyertai kita. Gadanya dan tongkatnya itulah yang akan senantiasa menuntun kita. Ada berkat perlindungan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Berkat penyertaan, pemeliharaan dalam setiap kehidupan kita yang Tuhan berikan bagi kita semuanya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam keadaan apapun hidupmu, permasalahan-permasalahan yang sulit, yang berat dalam kehidupan kita, percayalah bahwa Gembala Agung kita tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada, menyertai, memimpin kita. Puji Tuhan. Yang ketiga, ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku.
Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Yang ketiga adalah berkat pemulihan. Tuhanlah yang membela kita, Tuhanlah yang memulihkan kita. Mungkin ada hubungan kita dengan keluarga yang tidak baik, hubungan kita dengan saudara ada yang tidak baik, hubungan kita dengan tetangga mungkin ada yang tidak baik, hubungan kita dengan teman akrab kita mungkin ada yang tidak baik. Tuhan mau memulihkan kehidupan kita, Tuhan mau memulihkan hati kita, Tuhan mau memulihkan mungkin ekonomi kita, Tuhan akan memulihkan seluruh aspek kehidupan kita, hubungan kita dengan saudara, dengan semuanya, dengan sesama manusia. Tuhan juga memulihkan kondisi kita, perekonomian kita. Tuhan juga mungkin saudara mengalami kesehatan yang menurun, mengalami sakit penyakit. Tuhan juga yang akan memulihkan kesehatan kita, menyembuhkan setiap sakit penyakit kita. Ada berkat pemulihan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kita. Dia senantiasa mengurapi kepala kita dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Percaya, hanya percaya dengan iman kepada Tuhan Yesus. Jangan ragu mengikut Tuhan Yesus. Maka kita akan terima senantiasa berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan dikala kita mengalami sesuatu hal yang tidak enak dalam kehidupan kita, jangan kita meninggalkan Tuhan, tapi tetap percaya bahwa penyertaannya, pemulihannya itu pasti akan kita alami masing-masing dalam setiap kehidupan kita. Dan yang keempat, ayat yang keenam, kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Yang keempat adalah berkat kekekalan. Tuhan adalah gembala agung kita. Tuhan gembala kita, ingin kita bahagia dan diberkati olehnya. Hidup penuh kelimpahan dengan menikmati setiap berkat Tuhan. Bukan hanya di dunia ini saja kita mengalami berkat Tuhan, kita mengalami pemeliharaan Tuhan. Jadi bukan hanya di dunia ini saja kita diberkati, tapi kita juga diberkati Tuhan sampai pada kekekalan. Oleh karena itu, kita harus memandang, kita harus mempunyai pandangan jauh ke depan dalam setiap kehidupan kita, bahwa ada kekekalan. Tuhan menyertai kita, tetap setialah sampai akhir kehidupan kita. Maka berkat kekekalan itu akan kita terima di surganya nanti bersama dengan Dia. Jadi berkat kekekalan adalah surga yang akan kita terima bersama-sama dengan anak-anak Tuhan yang lain yang setia kepada Tuhan, bersama-sama di dalam satu tempat di surga yang Tuhan sudah sediakan dalam setiap kehidupan kita. Jadi bukan hanya memikirkan hal-hal di bumi, bukan hanya memikirkan hal-hal jasmani, memikirkan hal-hal, semua yang kita pikirkan adalah hal-hal yang ada di dunia ini. Tapi Tuhan mau kita juga mengarahkan hidup kita sampai pada kekekalan. Tuhan bukan hanya memberkati dengan berkat jasmani saja, tapi juga Tuhan memberikan berkat rohani dalam setiap kehidupan kita yang nilainya sampai kepada kekekalan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan memberkati kita bukan hanya dengan berkat jasmani, tetapi dengan berkat keseimbangan, dengan berkat penyertaan, dengan berkat pemulihan, dan juga dengan berkat kekekalan yang akan kita nikmati bersama-sama sampai kekekalan. Jadi Tuhan memberkati kita di bumi ini, di dunia ini, selagi kita masih hidup. Dan Tuhan juga memberkati kita sampai nanti di kekekalan bersama-sama dengan Dia. Puji Tuhan, kita akan terima mahkota
kekal. Kita akan terima mahkota kehidupan bersama-sama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Biarlah kita dalam setiap kehidupan kita mau tetap setia kepada Tuhan sampai akhir kehidupan kita. Kita nikmati berkat Tuhan yang melimpah dalam setiap kehidupan kita. Selagi kita masih hidup, kita mau pergunakan untuk melayani Tuhan, untuk menikmati setiap berkat Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam setiap kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Mari kita satukan hati, kita berdoa mengakhiri renungan kita pada saat pagi ini. Maha besar Engkau Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang kami panggil di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, buat setiap berkat-berkat Tuhan dalam setiap kehidupan kami yang sudah kami terima, yang sudah kami rasakan ya Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan, pemulihan yang daripada Tuhan, berkat jasmani, berkat rohani yang sudah kami terima. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Bapa yang baik, untuk firman-Mu ya Tuhan, yang mengingatkan kami bahwa Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami, yang senantiasa memberkati kami sampai kekekalan nanti ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa ya Tuhan Yesus untuk gereja kami ya Tuhan, GPD Hebron. Bapak berkati gereja di mana kami beribadah, berkati gembala sidang yang ada, beri kesehatan kekuatan di dalam Engkau. Hamba-hamba Tuhan, para diakan, pelayan-pelayan Tuhan, semua kami para pelayan yang terlibat dalam setiap pekerjaan Tuhan. Tuhan berkati kami dengan hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan berkati kami dengan talenta. Tuhan berkati kami ya Tuhan Yesus dengan apa yang Tuhan berikan bagi kami, untuk kami kembalikan untuk memuliakan nama Tuhan, untuk kami kembalikan melayani Engkau ya Tuhan, melayani jiwa-jiwa yang ada, melayani orang-orang yang ada di sekeliling kami ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami rindu semua sidang jemaat Tuhan GPD Hebron boleh bertumbuh baik secara kualitas maupun kuantitas di dalam Engkau. Mereka boleh bertumbuh dewasa di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, kami berdoa, mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang mengalami sakit penyakit, Bapa, tangan-Mu yang berkuasa menjamah, menyembuhkan di dalam nama Yesus Kristus. Mungkin ada sidang jemaat Tuhan yang mengalami Tuhan Yesus permasalahan dalam setiap kehidupan mereka. Tuhan, Engkau lawat setiap keluarga demi keluarga, pribadi lepas pribadi. Engkau campur tangan di dalam setiap permasalahan seluruh sidang jemaat Tuhan GPDI Hebron di dalam nama Yesus Kristus. Bapa, kami menyerahkan segenap keberadaan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Berkati juga negara kami Indonesia, berkati ya Tuhan dengan berkat yang daripada Tuhan, dengan keamanan yang daripada Tuhan. Berkati Bapak Presiden dan semua aparat pemerintahan yang ada, biarlah mereka boleh melaksanakan tugas-tugas mereka dengan baik, dengan takut akan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Bapa yang baik. Berkati juga kami berdoa untuk setiap pekerjaan Tuhan, Engkau campur tangan di dalamnya, memberkati ya Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Bapa yang baik. Kami masuki hari yang baru ini bersama dengan Engkau, dan kami menyerahkan kehidupan kami kembali sepanjang hari ini ya Tuhan Yesus. Apapun yang kami kerjakan, yang kami lakukan, biarlah itu semua seturut dengan kehendak Tuhan, seturut dengan maunya Tuhan. Tubuh, jiwa, dan roh kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini doa kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi, saya ucapkan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.